Halo guys, balik lagi bersama aku Irfan Gapi. Jadi guys, pada video kali ini kita akan update telur bulus atau telur labi-labi yang beberapa minggu yang lalu kita cari di sawah. Ternyata udah ada yang menetas guys. Nih, kita lihat. Tuh guys, tuh ada beberapa yang udah menetas. Ini aku ganti alasnya guys. Tadinya kan alasnya itu menggunakan tanah atau lumpur yang dari sawah. Ini aku ganti ya supaya tidak kotor seperti ini. Kita ganti menggunakan lap kayak gini guys, lap yang dibasahi sedikit dan diperes supaya tidak terlalu kering. Oke guys, nih pada netes sudah guys. Kira-kira udah netes berapa? Nih, ini kondisinya kering, jadi kita harus sediain air guys. Oke guys, penanganan pertama setelah labi-labi netes, kita harus sediain air sedikitnya supaya dia minum, karena ini haus guys. Mereka kan hewan air ya, tapi ini kan netesnya di darat. Nih guys, warnanya itu oranye dadanya nih, keren. Nah, tuh guys, satu. Kira-kira berapa ekor yang udah netes ya? Kita lihat guys. Nih, lanjutnya ini guys, lihat dadanya jingga, dada jingga. Ini ada selaputnya guys. Dua ekor. Apakah masih ada? Ada nih guys, masih ada nih, bahkan ada cangkangnya nih guys, ada tompelnya, ada cangkangnya guys, baru netes. Nah sebenarnya guys, telur bulus ini netesnya itu sekitar 2 bulan atau 60 hari. Cuman karena kita dapatnya mungkin udah mau netes, jadi ada yang udah netes dalam waktu beberapa minggu saja guys. Nih kita amankan nih guys, dada jingga labi-labi. Wow, 4 yang kita kumpulin. Apakah masih ada guys? Kita coba untuk pindahkan dulu telurnya, siapa tuh ada yang nyungsep atau itu guys, ada guys nih. Bentar guys, kita cari tempat. Guys, kita hitung dulu berapa telur yang belum netes. Nih, ini belum pada netes, kemungkinan bakal netes juga sih guys. Tapi kita nanti cek ya, apakah mereka bisa netes atau enggak. Cara ngeceknya gampang, tinggal direndam air nanti. Kalau misalkan ngambang berarti enggak netes. Oke. Guys, setelah aku hitung 29 belum netes. Oke, kita coba cek nih guys, di bawah masih ada guys. Nih telur yang udah netes, apakah masih ada? Ini cangkangnya bisa buat pupuk guys. Ini dia 5 ekor labi-labi kecil yang baru pada netes guys. Sedikit edukasi, jadi labi-labi ini jenisnya itu Pelodicus, yaitu labi-labi yang berasal dari luar negeri, dari Cina kayaknya. Jadi guys, dia itu jangan sampai dilepas lagi ke alam. Kalau dilepas lagi nanti kayak ikan sapu-sapu. Ikan sapu-sapu itu invasif, dia makanin ikan-ikan, telur-telur ikan kecil. Nah yang ini lebih parah, dia itu makanin ikan yang udah dewasa, ikan-ikan semua ukuran dimakanin sama dia guys. Nih, dia itu invasif kayak labi-labi, kayak ikan sapu-sapu guys. Dia itu invasif banget, dia makanin ikan-ikan kecil, hewan-hewan kecil yang asli Indonesia guys. Dan populasinya cepat banget berkembang, beda sama labi-labi yang jenis Amida yang bisa besar itu guys. Di sini malah nggak ada, adanya cuma labi-labi invasif dari Cina ini. Tapi lucu ya guys, 1, 2, 3, 4, 5 ekor udah netes. Sekarang kita cek telur ini. Kalau misalkan ngambang, nggak apa-apa dicelupin air guys, kayak gini. Kalau ngambang berarti nggak netes. Kita cek ya. Nah, kita lihat. Nah itu yang ngambang, ini setengah ngambang guys. Yang ini ada yang ngambang, berarti ini kayaknya nggak jadi guys. Jadi kita bisa buang yang ini, dan yang ini kita coba tetesin lagi guys. Ini gampang banget. untuk menetesinnya, tinggal kalian taruh aja di wadah
terus dikasih kain bawahnya. Kainnya itu kalau menurut aku sih supaya dia itu tidak terlalu kering ya, tidak terlalu kering, juga tidak terlalu basah juga. Jangan sampai terlalu basah guys, nanti kalau terlalu basah bakal berjamur. Jadi kayak gini aja guys, agak-agak lembab sedikit banget lembabnya. Ini tinggal 29 ya guys ya. Dulu itu aku carinya kalau nggak salah di video dapat 31 apa ya guys ya, cuman ini ada tambahan lagi guys, ada tambahan telur yang aku dapat lagi, jadi aku tambahkan lagi ke sini. Cuma kayak gini aja guys caranya, gampang. Untuk penutupnya bisa nggak usah ditutup sepenuhnya, tutup kayak gini aja guys, nggak apa-apa. Oke. Lebih-lebihnya yang kecil bisa kita pelihara guys buat mainan seperti ini, taruh di kolam berenang tuh guys, lucu banget. Nyangkut guys, nyangkut di pohon itu guys, di pohon air. Ini di sungai buatan guys, tuh ada ikan buntalnya guys, ikan buntal yang lagi cari makanan. Walaupun mereka itu invasif, tetap kita harus ngasih makan guys, kasih makan ya, sebagai tanggung jawab kita untuk memelihara hewan. Kasih pelet guys, dia belum mau karena baru pertama kali melihat makanan, lama-lama dia bakalan mau guys. Oke guys, ini dia penampakan lebih-lebihnya. Kalau dari dekat lucu banget ya guys, lucu sekali kalau masih kecil nih. Aku juga dulu pernah punya lebih-lebih yang besar. Jadi guys, dulu itu pernah ada lebih-lebih besar di kolam ini guys. Cuman karena aku ngisi airnya terlalu penuh, lebih-lebihnya keluar dan sekarang nggak tahu kemana guys. Nggak tahu sekarang lebih-lebihnya ngumpet kemana, ataukah masuk ke sela-sela lubang seperti ini juga bisa. Tadinya ada di sini dan sekarang ini udah jadi kolam ikan-ikan kecil guys. Nggak kecil sih, ini ikan-ikan kayak kaviar dan ikan ini nih. Ada ikan ini guys, tuh ikan RTC sama leopard catfish kecil yang aku coba besarin coba di sini. Kolam ini juga sama, kolam ikan-ikan yang kayak ikan hias air tawar pada umumnya. Sekali ini guys, kita akan update perkembangan kepiting vampir yang ada di paludarium ini guys. Oke, kita lihat. Nah, di sini airnya itu ada ikan-ikannya. Buat 9 kepiting. Sejauh ini sih aku belum pernah melihat kepitingnya makan ikan. Aku belum pernah melihat kepitingnya makan ikan secara langsung. Yang aku lihat itu kepitingnya makanin serangga dan cacing guys. Untuk kepitingnya pada di sana. Vampir crab yang aku dapat dari sungai pegunungan di puncak guys. Puncak pegunungan. Oke. Biasanya mereka suka sembunyi di bawah batu ini. Nah, tuh guys. Tuh vampir crab. Itu bolong-bolong itu kayaknya ini deh guys. Bolong-bolong itu lubang cacing ya kayaknya, cacing ya. Tuh guys, kepiting vampir crabku. Oke, kita tutup lagi guys. Kira-kira bisa nggak ya mereka berkembang biak di sini? Dan ini aku sengaja taruh ini nih guys, tuh ada serangga, itu ada jangkrik, supaya ada yang makan jangkrik di sini. Oke guys, kita akan coba update sekalian nih. Wah, kepiting-kepiting di sini. Tuh guys, kepiting birunya ada di situ. Tuh guys, kepiting biru. Yang di sana itu kepiting oranye, yang merah kemana ya guys? Ini kayaknya airnya tambah banyak ya. Airnya tambah banyak nih guys. Itu ikan-ikan tembakul, itu kelomang di sana. Itu di sana ikan kepala timah. Aku lupa pernah naruh ikan kepala timah. Oh ya, dulu pernah guys. Ini kelomangnya nih. Wah, dia ganti kostum guys. Nih, kelomang darat. Itu ganti kostum. Tadinya cangkangnya itu ini. Tadinya cangkangnya itu bukan cangkang yang ini guys. Nih. Tapi lucu ya guys ya, unik ya. Ini cangkang siapa nih guys? Ini cangkang si kelomang air kayaknya. Dan kelomang airnya mungkin ganti cangkang lagi, jadi ditempatin sama dia. Nih, ini kelomang kayak violet gitu, yang kayak itu guys. Ini kalau udah besar
ada yang jadi coklat kayak gini. Kalau masih kecil itu warnanya merah seperti itu guys. Nih kalau ini kepiting kelomang apa ya, kelomang pantai.